Adobe After Effects merupakan aplikasi untuk membuat efek yang dinamis dalam sebuah video. Kemampuan aplikasi ini bisa dikatakan sangat luar biasa. Hampir semua efek yang sering kita tonton dalam sebuah film dapat dibuat dengan Adobe After Effects. Aplikasi ini juga dikenal sangat handal dalam pembuatan motion graphic. Secara detail, motion graphic merupakan gabungan desain-desain berbasis media visual yang meliputi ilustrasi, tipografi, fotografi, video, dan suara. Motion graphic bisa disebut sebagai grafis yang bergerak. Motion graphic banyak dipergunakan untuk pembuatan video explainer atau video animasi yang dirancang untuk memudahkan penonton dalam memahami pesan yang akan kita sampaikan. Untuk memahami Adobe After Effects dalam proses pembuatan motion graphic, kita harus menguasai aplikasi lain sebagai penunjang dalam pekerjaan tersebut. Dalam kaitannya dengan motion graphic, aplikasi-aplikasi penunjang yang secara umum sering digunakan antara lain Adobe Photoshop. Aplikasi ini digunakan untuk membuat aset foto atau gambar. Adobe Illustrator atau CorelDRAW yang dipergunakan untuk pembuatan aset ilustrasi vektor. Blender, 3D Max, dan Cinema 4D merupakan aplikasi untuk pembuatan aset 3D, video, dan special effect. Adobe Premiere dan Final Cut Pro untuk penyuntingan video dan compositing, serta Adobe Audition sebagai aplikasi yang digunakan untuk penyuntingan suara atau background. Berikut ini tahapan dasar di Adobe After Effects dalam proses pembuatan animasi sederhana dengan Adobe Illustrator sebagai aplikasi penunjang untuk membuat aset yang kita butuhkan. Di Adobe Illustrator, kita akan coba membuat aset tunggal berupa ilustrasi virus COVID-19. Aset tersebut terbuat dari bentuk dasar garis dan lingkaran. Untuk memulainya, ada baiknya kita mengisi warna pada fill dan stroke pada toolbox. Kemudian, buat lingkaran besar dengan ellipse tool yang menggambarkan membran protein pada virus. Sedangkan lingkaran kecil dibuat untuk menggambarkan bagian RNA pada virus. Buat lingkaran-lingkaran kecil mengelilingi lingkaran besar seperti layaknya sebuah orbit. Bagian ini disebut dengan spike pada virus COVID-19. Hubungkan lingkaran membran protein dan spike dengan perangkat line segment tool. Pastikan garis harus overlapping dengan bentuk lingkaran spike dan membran protein. Atur setiap garis dengan ukuran yang berbeda-beda agar terlihat lebih menarik. Ubah garis menjadi bidang dengan mengaktifkan semua garis terlebih dahulu dengan selection tool. Kemudian, pilih menu objek, pad, outline stroke. Di sini garis sudah berubah menjadi bidang, sehingga kita bisa menggabungkan dengan lingkaran spike dan membran protein. Kemudian, isi warna pada fill dan stroke dengan warna yang sama dengan lingkaran sebelumnya. Pastikan bidang yang sudah di outline stroke masih dalam keadaan aktif. Kemudian, aktifkan semua lingkaran spike dan membran protein dengan selection tool sambil menekan tombol Shift. Tampilkan Pathfinder Palette dengan mengakses menu window Pathfinder. Pada palette ini, pilih Unite untuk menggabungkan semua bidang yang meliputi lingkaran spike dan membran protein serta garis. Pilih menu objek, Arrange, Send to Back agar bidang yang sudah digabungkan tidak meliputi lingkaran RNA. Aktifkan semua gambar dengan mengakses menu Edit, Select All. Kemudian, pilih menu objek, Artboard, Fit to Selected Area. Perintah ini akan membuat artboard menyesuaikan dengan bounding box pada ilustrasi virus. Tujuannya
agar bounding box ilustrasi virus di After Effects tidak terlalu besar atau sesuai dengan ukuran ilustrasi yang akan dianimasikan. Setelah aset tunggal selesai, simpan file dalam format yang kompatibel dengan Adobe After Effects pada satu folder khusus. Dalam hal ini, saya akan menggunakan native formatnya Adobe Illustrator, yaitu AI, agar lebih mudah dalam proses penyuntingan. Meskipun aplikasi ini juga mampu menyimpan format lainnya seperti PNG, JPEG, PSD, dan TIFF. Format-format yang saya sebutkan tadi juga merupakan format-format yang kompatibel dengan Adobe After Effects. Tutup dokumen ilustrasi dan aplikasi Adobe Illustrator agar kerja komputer menjadi lebih ringan. Sekarang kita akan menganimasikan aset ilustrasi vektor dengan menggunakan Adobe After Effects dengan terlebih dahulu membuka aplikasi Adobe After Effects. Pilih menu New Project untuk memulai pekerjaan pada aplikasi ini. Bagian-bagian utama pada tampilan Adobe After Effects meliputi menu utama, Toolbox, Project, Effect Control, Composition, Palette, dan yang terakhir adalah Timeline. Di sini, saya akan menjelaskan 3 bagian utama yaitu Project, Composition, dan Timeline. Project berisi semua aset yang akan dianimasikan pada timeline. Aset tersebut bisa berupa ilustrasi, foto, video, komposisi, dan suara. Timeline merupakan perangkat yang dipergunakan untuk menganimasikan aset dengan terlebih dahulu mengambil aset yang ada pada project. Di sini, aset akan dianimasikan dengan berbagai tindakan seperti perpindahan posisi aset, perputaran aset, pembesaran dan pengecilan aset, transparansi aset, dan lain-lain dengan durasi tertentu. Composition merupakan area dokumen yang sedang kita kerjakan. Komposisi berfungsi sebagai preview atau monitor dari proyek animasi yang sedang kita kerjakan. Setelah memahami bagian utama tersebut, kita kembali ke proyek animasi sederhana dari ilustrasi COVID-19 yang sudah dipersiapkan dengan Adobe Illustrator. Kita mulai dari membuat komposisi dengan mengakses menu Composition, New Composition, hingga keluar Composition Setting dialog box. Pada dialog box ini, saya akan mengisi 3 buah setting yang meliputi ukuran layar, durasi animasi, serta warna background. Tentukan ukuran layar atau monitor dengan mengisi pada width dan height, atau kita juga bisa memilih setting ukuran yang terdapat pada preset. Sebagai latihan, saya akan membuat animasi dengan durasi 10 detik. Silahkan gunakan warna tertentu sesuai dengan kebutuhan desain, kemudian pilih OK. Jika muncul tanda merah atau preview tidak tampil, berarti kita harus menonaktifkan tombol caps lock pada keyboard. Import aset dengan mengakses menu File, Import, File. Gunakan opsi footage karena aset yang kita buat merupakan aset tunggal, jadi tidak perlu membuat komposisi. Pilihan komposisi digunakan jika kita akan mengimport file yang memiliki aset banyak. Pilih OK. Aset yang diimport akan muncul pada project. Aset ini tidak akan tampil di monitor atau di preview. Kita harus menarik aset tersebut ke dalam timeline sehingga muncul di preview. Pastikan caps lock pada keyboard dalam keadaan tidak aktif. Aset yang terdapat pada timeline berupa aset statis karena kita belum mengatur tindakan animasi yang kita butuhkan. Pertama-tama, kita buka simbol segitiga pada aset, kemudian buka kembali simbol segitiga pada opsi transform. Pada opsi ini,
Terdapat beberapa pilihan animasi seperti perpindahan posisi, skala, rotasi, dan yang terakhir adalah opacity. Untuk menganimasikan posisi, kita tentukan durasi animasi dengan menentukan batas awal atau batas akhir animasi dengan cara memindahkan current time indicator yang terdapat pada timeline ke arah kanan atau ke arah kiri. Di layar, saya akan memastikan posisi akhir aset berada di tengah-tengah. Kemudian, klik tombol Time Vari Stop pada position untuk membuat satu buah keyframe sebagai batas akhir animasi. Pindahkan current time indicator pada posisi awal dengan cara menarik ke bagian kiri atau ke waktu awal. Geser nilai pada sumbu X atau sumbu Y dengan cara menarik ke kiri atau ke kanan dengan menggunakan mouse hingga gambar keluar layar. Cara lainnya adalah dengan cara memindahkan aset hingga keluar layar dengan menggunakan selection tool. Untuk melihat hasil animasi perpindahan posisi, pastikan current time indicator berada pada bagian kiri atau bagian awal. Kemudian, tampilkan preview palette dengan mengakses menu window preview. Klik button play pada palette tersebut. Cara lainnya adalah dengan menekan tombol spasi. Jarak antara keyframe awal dan keyframe akhir menentukan kecepatan animasi. Semakin pendek jaraknya, berarti kecepatannya akan semakin tinggi. Sedangkan semakin jauh jaraknya, berarti kecepatannya akan semakin lambat. Untuk animasi skala, rotasi, dan opacity menggunakan cara yang sama seperti ketika menganimasikan perpindahan posisi aset. Sebelum melakukan animasi skala, saya akan menghapus animasi perpindahan posisi dengan cara memindahkan current time indicator ke keyframe awal atau ke keyframe akhir terlebih dahulu. Kemudian, hapus keyframe dengan menekan tombol Time Vari Stop pada position. Pindahkan current time indicator pada posisi akhir animasi, kemudian klik tombol Time Vari Stop pada opsi skala. Di sini, nilai skala yang digunakan adalah 100%. Geser current time indicator ke posisi awal animasi, kemudian masukkan nilai skala menjadi 0, sehingga aset menjadi tidak terlihat. Pastikan current time indicator berada pada awal timeline, kemudian tekan tombol spasi untuk melihat hasil animasi. Berikutnya adalah membuat animasi rotasi. Untuk mempermudah, saya akan menghapus aset animasi yang sudah dianimasikan skalanya dengan mengaktifkan aset kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Tarik aset kembali dari project. Saya akan memulai dari posisi awal animasi dengan memindahkan current time indicator ke bagian kiri. Klik tombol Time Vari Stop pada opsi rotasi. Geser current time indicator ke bagian kanan sebagai batas akhir animasi. Kemudian, ubah nilai rotasi pada opsi rotasi dengan cara menarik mouse atau menarik nilai. Untuk melihat hasil animasi, pindahkan current time indicator pada bagian awal, kemudian tekan tombol spasi untuk melihat preview animasi rotasi. Yang terakhir adalah membuat animasi opacity. Saya akan menghapus aset animasi yang sudah dianimasikan rotasinya. Tarik aset kembali dari project. Saya akan kembali memulai dari posisi awal animasi dengan memindahkan current time indicator ke kiri. Klik tombol Time Vari Stop pada opsi opacity. Masukkan nilai 0 untuk menghilangkan aset. Geser current time indicator ke bagian kanan sebagai batas akhir animasi. Kemudian, ubah nilai opacity menjadi 100 untuk menampilkan aset. Untuk melihat hasil animasi, pindahkan current time indicator pada bagian awal, kemudian tekan tombol spasi untuk melihat preview animasi opacity. Selamat mencoba!